Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Perkenalkan, nama saya Ainur Fadli. Saya berasal dari pulau terpencil di Indonesia, lebih tepatnya di Desa Paliat, Kecamatan Sapekan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Orang tua saya adalah kuli bangunan dan saya bangga dengan itu. Saya dibesarkan dengan hasil keringat dari tukang kuli bangunan dan alhamdulillah saya dibiayai hingga saya bisa menikmati perguruan tinggi dengan lulus, bukan dari beasiswa negara dan bukan dari hasil korupsi. Dan saat ini pekerjaan saya sebagai mandor kuli bangunan di Bali. Oke, ini mungkin dari hati terdalam atau unek-unek dari seorang kuli bangunan. Melihat dari kejadian sekarang ini, banyak yang bertanya-tanya, ada apa dan bagaimana? Kenapa hal ini terjadi? Oke, mungkin dari 10 tahun terakhir saya aktif melihat, membaca, dan mengamati politik di Indonesia. Banyak sekali yang membuat hati saya kecewa, atau mungkin dari teman-teman melihat berita kebijakan DPR, kebijakan pemerintah, kebijakan Presiden Jokowi, Omnibus Law, pelemahan KPK, kasus Setia Novanto, penyiraman air keras Novel Baswedan, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin satu halaman tidak akan cukup. Saya merasakan kekecewaan itu. Mungkin teman-teman juga sangat merasakan. Saya mengikuti tokoh-tokoh yang saya mungkin cintai dan saya fans. Rocky Gerung, Haris Azhar, Najwa Shihab, Ferry Irwandi, Panji Pragiwaksono, dan banyak aktivis-aktivis seperti Munir. Saya membaca dan saya mengikuti jejak beliau. Tan Malaka, saya membaca buku-buku beliau yang sangat menggugah dan sangat memberi harapan seandainya Tan Malaka menjadi presiden pada waktu itu. Marsinah Wijitukul, dan saya membaca buku Madilog yang isinya sangat-sangat menginspirasi pemuda atau mahasiswa untuk bagaimana selalu kritis dan mempunyai banyak ide-ide terkait kemajuan bangsa Indonesia. Dan melihat Presiden Prabowo Subianto terpilih tahun 2024, yang bagaimana strategi politiknya sangat mengesankan. Kita lihat dari beberapa pilpres dia ikuti, meskipun dia kalah, dia juga tetap berjuang sehingga beberapa kali dan akhirnya dia menang. Meskipun itu ya mungkin dengan strategi yang di luar nalar. Dia menggait anak Presiden Joko Widodo.
kita melihat dan kita membaca sebelum dia menjadi presiden, pas waktu dia jadi Menhan, bahwa akan ada perang dunia. Dan semua orang tidak percaya. Dan berkali-kali, bukan cuma satu kali dia berbicara akan ada perang dunia, kita harus menambah anggaran Kementerian Pertahanan, kita harus membeli mesin-mesin atau alat tempur. Dan pada akhirnya perang dunia Iran versus Israel, dan ya benar, mungkin ada seseorang yang bisa membaca ke depan. Mungkin bukan kapasitas kita atau kapasitas teman-teman, mungkin Prabowo mempunyai analisis tersendiri terkait hal itu. Dan pas waktu dia jadi Menhan, kinerjanya yang luar biasa. Dan sekarang kita ketahui Presiden Prabowo itu sedang membersihkan sistem-sistem dan sedang membersihkan para koruptor. Kita melihat semua pidato-pidato yang sangat elegan, sangat memberi harapan terhadap masyarakat Indonesia. Kita optimis di sini. Saya jujur bukan pendukung Prabowo, dan pas Pilpres saya tidak memilih siapapun. Dan di sini kita bisa menganalisis atau mencoba untuk berpikir, toh ada baiknya kita harus optimis terhadap kabinet merah putih yang ya Prabowo itu tidak semuanya kebijakannya benar, tidak semuanya kebijakannya bagus, tetapi kita bisa memberikan harapan kepada kinerja Bapak Prabowo Subianto yang sangat totalitas menurut saya. Sampai akhirnya ada tragedi Pati yang sangat membuat revolusi mungkin berawal dari Pati. Ada hashtag yang revolusi berawal dari Pati, dan Bupati Sadewo yang memberikan pajak lumayan tinggi, dan akhirnya ada demo maksa. Dan tanggal 25 Agustus tahun 2025 yang mana bulan kemerdekaan Indonesia, yang harusnya menjadi bulan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, ada tragedi yang sangat pahit. Teman kita Afan, dia ojol yang ditabrak dan dilindas oleh oknum Brimob sehingga tewas. Saya pribadi mengucapkan duka cita yang sangat terdalam, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ikhlas dan ditabahkan hatinya. Hingga Prabowo memberikan pidato yang tegas untuk menegaskan DPR yang seperti Sahroni, Nafa Urba, Eko, dan Uya Kuya itu dicopot dari DPR. Dan ini menjadi sinyal kuat buat kita teman-teman untuk optimis dengan demo yang sudah beberapa hari berlangsung, mahasiswa, buruh, masyarakat. Kita menang, dan mungkin ini adalah awal dari revolusi, ini awal dari kebangkitan, dan mudah-mudahan sistem
yang sekarang yang buruk ini akan menjadi lebih baik, dan kita semua memberikan harapan di pundak Bapak Prabowo Subianto, dan kita semuanya harus menjaga dan bagaimana mengawal ini semua untuk kemajuan Indonesia. Jadi saran dan harapan untuk Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan disehatkan dan selalu memberikan kinerja yang terbaik, dan kita masyarakat optimis, saling menjaga satu sama lain, kita saling menjaga warga menjaga warga, dan tidak mudah terprovokasi. Mudah-mudahan harapan yang kita berikan kepada Bapak Prabowo itu akan menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Oke, mungkin itu adalah unek-unek dari hati saya, seorang kuli bangunan, masyarakat atau rakyat biasa. Dan cukup sampai di sini video ini. Jangan lupa selalu optimis dan saling menjaga, dan tolong jangan sampai terprovokasi oleh media sosial, oleh kepentingan orang-orang segelintir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.